beranggotakan saya Siti Nurhamidah dengan NIM 858947902 dan rekan saya Selvina Tumuniro dengan NIM 858941395 dan rekan saya Nina Nurhafifah dengan NIM 858947927. Di sini kami akan melaksanakan praktikum IPA di SD Modul 7, kegiatan praktikum 1 yaitu sifat cahaya. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktik ini adalah cermin, cembung, dan cekung, kertas putih, celah cahaya, senter, lilin, busur, Layar, cermin. Adapun tujuan praktikum kali ini yaitu 1. Menunjukkan sifat-sifat cahaya, 2. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, 3. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, 4. Menentukan fokus cermin cekung, dan yang kelima menentukan fokus lensa cembung. Langkah percobaan pertama yaitu pemantulan cahaya pada cermin datar. Susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Kemudian nyalakan lampu senter dan amati jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Gambarlah jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Kemudian ukurlah sudut datang dan sudut pantulnya menggunakan busur derajat. Pada percobaan pertama, hasil menunjukkan besar sudut yang diperoleh adalah 10 derajat. Pada percobaan kedua, besar sudut yang dihasilkan adalah 50 derajat. Pada percobaan ketiga, besar sudut yang dihasilkan adalah 30 derajat. Pada percobaan keempat, besar sudut yang dihasilkan adalah 40 derajat. Yang terakhir, pada percobaan kelima, besar sudut yang dihasilkan adalah 45 derajat. Jadi, kesimpulannya besar sudut datang sama dengan besar sudut pantulnya. Selanjutnya, letakkan dan nyalakan sebuah lilin di depan cermin datar. Amati bayangannya dan catatlah sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar. Hasil bayangan yang diperoleh dari cermin datar bersifat maya, tegak, dan sama besar dengan bendanya. Langkah percobaan kedua yaitu pemantulan cahaya pada cermin cembung. Pertama, susunlah alat pada susunan berikut, kemudian nyalakan lilin dan amati jalan berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Hasil menunjukkan cermin cembung memantulkan sinar cahaya menyebar dan bayangan yang terbentuk bersifat tegak, maya, dan diperkecil. Ketiga, percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Langkah pertama, susunlah alat, kemudian nyalakan lilin dan amati jalannya berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Gambarlah jalannya berkas sinar, catatlah sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda dan letak layar agar terbentuk bayangan jelas dan tajam. Ukur jarak benda dan jarak bayangan, hasil menunjukkan bayangan terbentuk nyata pada layar, bayangan bersifat nyata dan terbalik. Percobaan pertama, pada jarak benda 2 cm dan jarak bayangan 5 cm. Pada percobaan kedua, yaitu jarak benda 3 cm dan jarak bayangan 7 cm. Percobaan ketiga, yaitu jarak benda 5 cm dan jarak bayangan 9 cm. Pada percobaan kelima, jarak benda 9 cm dan jarak bayangan 13 cm. Hasil menunjukkan semakin dekat jarak benda pada cermin cekung, maka semakin besar bayangan yang dihasilkan. Namun ketika bayangan menghilang, berarti titik fokus jauh dari cermin cekung.